Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih dalam bab fikih shalah ya. Sampai mana kemarin? Baik, sekarang kita akan membahas tentang masalah keuduran, yakni udzur syar'i. Seseorang itu apabila ada udzur syar'i, maka orang tersebut boleh meninggalkan sholat Jumat. Tetapi bukan berarti kalau dia tinggalkan sholat Jumat lalu sama sekali tidak sholat zuhur. Bukan begitu maksudnya. Jadi kalau ada orang ini, keuduran yang kita akan sebutkan akan datang ini, lalu dia tidak sholat Jumat, maka orang itu tidak berdosa. Tetapi orang tersebut tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Apa saja keudurannya nanti kita akan bahas. Kemudian juga apabila ada keuduran yang kita sebutkan ini nanti, orang itu tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka orang itu tidak terkena sanksi makruh. Padahal kan kita dianjurkan laki-laki ini untuk sholat berjamaah. Jangan biasakan sholat sendiri, berjamaah. Lalu seandainya kita ada tidak sholat berjamaah dengan sebab keuduran ini, maka kita tidak terkena sanksi makruh. Tapi kalau seandainya kita tidak ada udzur lalu meninggalkan berjamaah, maka bisa terkena sanksi makruh. Apalagi sampai meninggalkan sholat Jumat, maka orang itu terkena sanksi dosa haram, yakni berdosa. Baik, kita sebutkan keudurannya. Sangat banyak sekali ya keuduran sholat ini. Keuduran meninggalkan Jumat atau keuduran meninggalkan sholat berjamaah. Silakan dibaca. Apabila ada seseorang meninggalkan sholat Jumat tetapi dengan sebab udzur, maka orang itu tidak berdosa. Begitu juga jikalau ada seseorang meninggalkan sholat berjamaah tetapi dengan sebab udzur, maka orang itu tidak dimakruhkan untuk meninggalkannya. Nah, kita sudah terangkan tadi ya. Baik, lanjut. Bahkan mereka itu masih mendapat pahala seperti orang yang menghadiri sholat Jumat atau sholat berjamaah. Bahkan kata ulama, kalau seandainya kita meninggalkan Jumat tadi dengan sebab udzur atau meninggalkan jamaah dengan sebab udzur yang kita akan sebutkan sebentar lagi, kata ulama kita masih mendapatkan pahala, yakni kita dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat Jumat, dan kita juga dicatat sebagai orang yang masih melaksanakan sholat berjamaah, padahal kita sholat sendiri. Nah, tapi lihat nanti syarat-syaratnya. Lanjut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu minal 'amali ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Artinya dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, apabila seseorang hamba sakit atau dia sedang musafir, maka seorang hamba itu tetap mendapat pahala dari amal-amalan yang bisa dia telah mengerjakan di waktu sholat, di waktu sehatnya atau di waktu bermukim. Nah itu hadisnya tadi, dalilnya di situ. Kata ulama, orang yang meninggalkan Jumat karena udzur tetapi diganti dengan zuhur, atau meninggalkan jamaah tanpa dengan sebab udzur, dan orang tersebut masih dapat pahala. Di mana dalilnya? Itu dalilnya hadis Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Idza maridal 'abdu, terus au safara, apabila seorang hamba itu sakit atau dia sedang musafir,
kutiba lahu minal amali makana ya'malu sahihan muqiman atau muqiman. Maka orang tersebut pada saat dia sakit atau dia tadi musafir, orang tersebut masih dicatat sebagai orang yang mengerjakan ibadah itu. Yang mana yang dia kerjakan itu pada saat dia lagi sehat atau dia lagi musafir atau lagi dia bermukim. Tapi pada saat itu dia sakit, kata Allah, sudah dia dapat pahala seperti halnya dia lagi sehat. Pada saat itu dia musafir, maka dia dapat pahala seperti halnya dia lagi bermukim. Paham kira-kira ya? Baik, lanjut. Tapi dalam masalah ini harus dengan 4 syarat. Nah, tapi kalau ingin mendapatkan pahala tadi, walaupun kita tidak salat Jumat atau karena kita tidak berjamaah, atau mungkin karena kita sudah biasa baca Yasin, Tabarak, Waqiah dan sebagainya, amalan kita sehari-hari ini. Saat itu kita saat itu kita meninggalkannya, kita masih terhitung dapat pahala, tapi dengan catatan ada 4 syarat. Apa yang pertama syaratnya? Yang pertama, udurnya itu adalah udur syar'i. Udur syar'i, bukan udur dibuat-buat. Ini kan terkadang ada orang sudah mau sholat baru pura-pura sakit. Ya, saya punya santri itu, kalau sudah mau sholat pura-pura sakit, nanti selesai sholat sehat dia. Wah, ini dibohongin ini. Ada yang begitu, yang sedikit mucil-mucil, sudah akhirnya wajib semuanya naik ke mushola. Nah, kalau sudah mau belajar pura-pura sakit, nanti setelah belajar sehat dia. Nah, ini kan bohong-bohong nih. Tidak boleh dibuat-buat. Udurnya udur syar'i. Nah, kemudian yang kedua, Seseorang itu sudah terbiasa mengerjakan salat berjamaah dan salat Jumat. sudah terbiasa, dia sudah biasa Jumat, sudah biasa salat berjamaah, atau sudah biasa baca Yasin, Tabarak, Waqiah. Cuman pada saat itu kebetulan dia tidak bisa mengerjakannya karena udur syar'i, maka dia dapat pahala. Tapi kalau biasanya orang itu tidak berjamaah, sudah biasa nggak berjamaah, lalu dia sakit, apakah dapat pahala? Nggak ada, nggak dapat pahala dari jamaah itu. Kenapa? Karena memang kebiasaannya sebelumnya nggak pernah jamaah. Atau orang itu biasanya nggak pernah baca Yasin, nggak pernah baca Waqiah, Tabarak, tiba-tiba sakit. Dan ketika sakit memang dia tidak baca Tabarak, Yasin, Waqiah, maka tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena sebelum sakit memang dia tidak baca Waqiah, Yasin, Tabarak dan amaliyah yang lainnya. Mudah dipaham kira-kira? Yang ketiga, Seseorang itu tidak membuat-buat atau sebab-sebab tersebut. nah, tidak membuat-buat. Kan ada ya, tadi itu dibuat-buat sakitnya. Contoh lain ya. Sebenarnya orang ini bisa buang hajat sebelum sholat. Artinya mungkin setengah jam sebelum sholat dia bisa buang hajat. Tapi ketika tinggal 5 menit atau pas orang adzan baru dia buang hajat. Gara-gara itu dia tidak berjamaah. Ini kan dibuat-buat. Diberikan kesempatan tadi dia buang hajat sebelumnya, tidak mau. Sudah adzan baru dia masuk buang hajat. Ini enggak boleh. Dibuat-buat namanya. Ya, jangan dibuat-buat uzur tadi. Nah, lain halnya ketika pas sudah mau sholat tiba-tiba sakit perut. Sudahlah, buang hajat dulu. Nah, setelah selesai buang hajat tiba-tiba orang sudah pada bubar salat berjamaah. Bagaimana? Orang ini tetap dapat pahala. Walaupun nanti dia salat sendiri, dia dicatat sebagai seperti orang yang berjamaah. Kenapa? Karena dia tidak buat-buat itu. Paham kira-kira? Yang ketiga. Lanjut. Dia tidak mungkin mengerjakan salat berjamaah di rumahnya. Yang keempat, tidak mungkin berjamaah. Dia tidak bisa mencari jamaah lain. Umpama pas sudah selesai buang hajat, tiba-tiba lihat sana, tengok kanan, tengok kiri, habis semuanya dah. Tidak ada lagi orang berjamaah. Ya sudah, pas pulang tanya istrinya sudah berjamaah, sudah sholat kan? Sudah juga kata istrinya, selesai sudah. Tapi kalau seandainya kata ulama dia tidak bisa berjamaah di masjid, umpama karena sakit nih ya, sakit, tapi di rumahnya itu ada istrinya, maka dia berjamaahlah dengan istrinya di rumah. Nah, tapi kalau seandainya istrinya juga lagi haid, umpama anaknya nggak ada juga,
Lalu dia mau nggak mau lah sholat sendirian di rumah tadi disebabkan karena sakit. Maka kata ulama, orang ini walaupun sholat sendiri dicatat seperti halnya dia berjamaah. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Sebagian ulama menambahkan syarat yang kelima, yaitu seseorang itu harus ada rasa menyesal di dalam hatinya karena tidak bisa menghadiri sholat berjamaah atau sholat Jumat. Syarat yang kelima sebagian ulama menambahkan ya. Apa itu? Ada rasa penyesalan di dalam hati karena meninggalkan jamaah. Ada penyesalan di dalam hati karena meninggalkan Jumat. Ada rasa penyesalan karena meninggalkan amaliyah yang sudah biasa dia kerjakan. Jadi kalau dia sholat sendiri itu rasanya kayak ibarat kata itu ya sayur kurang garam gitu, hambar jadinya. Ya. Itu bagi orang yang terbiasa nih, bagi kita ini ya. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang berjamaah, biasa berjamaah. Coba suatu saat nanti sholat sendiri, apa rasanya? Suatu saat umpama sholat sendiri, kira-kira apa rasanya sholat itu? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena terbiasa kita berjamaah. Tapi sebaliknya nih, orang yang tidak biasa berjamaah, tidak pernah biasa jamaah dia, kemudian tiba-tiba dia berjamaah datang ke masjid, saat itu subhanallah masjidnya pakai AC kayak kita ini. Kemudian sistemnya bagus, kemudian imamnya baik, apa dia rasakan? Pasti akan merasakan kedamaian di dalam hatinya. Nah seperti itu. Ya, jadi kita kembali kata ulama ada rasa penyesalan di dalam hati. Cuman sebagian ulama syarat yang kelima ini tidak menjadi syarat. Kenapa? Karena biasanya walaupun tidak dijadikan syarat yang nomor 5 ini, tidak dijadikan syarat, maka sebenarnya biasanya otomatis itu pasti ada rasa penyesalan dalam hati. Rasa sedih karena meninggalkan amaliyah tadi. Itu kata ulama otomatis itu. Makanya syarat yang kelima ini walaupun tidak dijadikan syarat kata ulama ya, itu tetap otomatis pasti ada rasa penyesalan. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Lanjut. Keuzuran itu adalah Baik. Nah, sekarang kita akan bahas apa keuzuran yang kita bahas tadi itu ya. Secara gamblang, secara detail, secara tafsili, apa itu keuzuran tadi? Kita lihat yang pertama, hujan. Jikalau hujan itu bisa membasahi pakaiannya dan juga dia tidak mempunyai payung. Kita punya rumah umpama ya jauh dari masjid, mungkin ada yang 30 meter, 50 atau 100 meter umpama, atau apa sajalah. Hujan lebat, kita tidak bisa ke masjid. Kenapa? Karena lantaran hujan deras. Saat itu kita nggak punya payung, ya, dan sebagainya. Yang apabila kalau kita datang ke masjid, maka kita akan punya baju basah, punya badan basah. Maka kata ulama, hujan ini juga termasuk udzur syar'i. Tapi kalau seandainya kita punya payung, masih bisa datang ke masjid, silakan datang ke masjid. Paham ya? Nah seperti itu. Atau enggak punya payung tapi pakai atap banyak ya, atau rumahnya samping masjid, tinggal nyebrang dikit aja nyampe sudah. Maka dianjurkan datanglah ke masjid tadi untuk berjamaah. Udah ya, hujan termasuk. Tapi kalau hujannya cuma rintik-rintik aja, tik tik tik, hujan lah, malas ke masjid. Nah ini dibuat-buat namanya. Baik, lanjut. Yang kedua, angin yang kencang di malam hari. Angin kencang di malam hari. Sebenarnya walaupun tidak malam hari ya, siang hari pun kalau memang ada angin kencang, angin topan ya, itu termasuk berbahaya. Tapi biasanya memang angin kencang itu banyak di malam hari. Berapa banyak ya malam hari, sudah hujan, angin kencang lagi, ya itu banyak, nggak 1-2 itu terjadi. Tiba-tiba ada pohon rabah lah, atap terbang lah dan sebagainya. Nah, kenapa disebut malam hari? Karena biasanya itu angin kencang di malam hari. Tapi walaupun di siang hari, tapi kalau seandainya itu membahayakan,
maka itu termasuk udzur syar'i. Lanjut. Yang ketiga, seseorang yang perutnya sangat lapar atau dia sangat kehausan sedangkan makanan dan atau minuman sudah tersedia. Nah, ini syaratnya nih ya. Perutnya lapar banget nih. Makanan sudah disediakan. Syaratnya tuh ya, perutnya lapar. Maksud lapar ini kalau dia sholat sambil keadaan perut lapar, dia nggak bisa konsen sholatnya. Atau dia haus. Kemudian makanan sudah ada nih, sudah disediakan. Perutnya memang betul lapar. Standarnya adalah apabila kalau dia sholat dia tidak bakalan tenang, tidak bakalan konsen karena perutnya itu lapar banget. Ya. Kemudian makanan sudah disediakan. Kalau seandainya umpama perutnya lapar, tapi makanan belum disediakan, belum ada makanannya, ya lebih baik sholat. Atau seandainya makanan sudah disediakan tapi perutnya belum lapar, dia masih bisa sholat, maka utamakan sholat lebih dahulu. Tapi kalau dua syarat ini ada, betul-betul lapar, ya, kemudian makanan sudah disediakan, sebagian ulama menambahkan waktu sholat masih panjang. Waktu sholat itu masih panjang, masih ada kesempatan untuk sholat ya, tanpa keluar waktu, atau masih ada kesempatan berjamaah, maka makanlah lebih dahulu. Makanlah lebih dahulu. Paham kira-kira? Nah itu tuh. Cuma kan jangan dibuat-buat, sudah mau dekat azan baru sedia makan. Ya. Nah, makanya begitu ya, kalau buka puasa tidak usahlah terburu-buru, santai saja. Buka puasa, makan dulu, minum dulu. Apa yang ada lah, kalau disediakan itu ya gorengan atau amparan tatak, dadar gulung dan sebagainya. Ya, buka puasa dulu. Minum dulu semuanya. Jangan ibarat kata tergopoh-gopoh. Jar orang Banjar, orang Jawa ke susu apa itu? Nah, ke susu. Baru minum adzan sudah qomat lagi, la ilaha illallah. Entar dulu. Tenang dulu. Ya, tenangkan dulu, santaikan dulu. Ya, anggaplah 20 menit lah kan ya. Masuk waktu adzan sampai 20 menit baru qomat. Tenangkan dulu. Tidak usah terburu-buru. Minum dulu, makan dulu apa seadanya, sudah tenang baru adzan. Ala kulli hal ya, seperti itu. Tapi ingat juga jangan mentang-mentang itu akhirnya makan sing banyakan, akhirnya udah salat maghrib kenyang katanya. Jangan juga. Baik ya. Lanjut. Musim dingin yang sangat menusuk tulang berulang dan musim panas sangat menyengat sekali. Musim dingin. Kita ini di Indonesia ini, dingin-dinginnya Indonesia ini masih kata orang dulu namanya dingin-dingin empuk. Kan zaman dulu atau ada permen apa namanya? Dingin empuk zaman dulu tuh. Artinya dingin-dingin kita di Indonesia ini belum ada bandingannya dengan dingin yang ada di luar negeri. Coba orang yang berangkat umrah atau haji di musim dingin, wah luar biasa. Saya pribadi itu waktu sekolah di Hadramaut ya, kalau sudah musim dingin, Hadramaut tuh dingin luar biasa. Dingin di Hadramaut tuh luar biasa. Jadi kalau sudah dingin itu musim dingin, jadi harus pakai baju tebal. Kemudian pakai khuffain. Khuffain itu kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Ya, saya ada di pondok tuh khuffain. Biasanya saya pakai kalau saya lagi dingin kaki, saya pakai itu khuffain tadi. Pakai khuffain, pakai jaket. Kemudian tangan juga dingin. Lalu pakai apa? Sarung tangannya. Sarung tangannya bukan sarung tangan biasa. Sarung tangan kiper, atau kiper yang sepak bola itu yang saya pakai. Tebal banget kan ya? Tebal banget. Nah, kemudian supaya mengurangi rasa dingin, lalu begini lagi nah, pakai selendang diginikan. Nah, gini. Makanya coba lihat anak bayi supaya dia enggak masuk angin, tangannya dikasih kaos tangan, kakinya dikasih kaos kaki. Kemudian dia pakai topi, di sininya ditutup. Nah, itu. Kalau dia sudah begitu aman sudah. Arti aman itu walaupun dingin tapi tidak sampai menjadikan kedinginan banget, mengurangi kadar dingin.
Itu dingin luar biasa. Itu pernah saya musim dingin waktu itu jalan ke Baydha, salah satu daerah yang ada di Yaman, Baydha. Itu Baydha itu walaupun bukan musim dingin, hawanya dingin. Karena kalau di Indonesia itu kayak ibarat kayak puncak begitu ya, di Bogor sana. Jadi walaupun tidak musim dingin, dia tetap dingin. Pas waktu itu karena musim dingin. La ilaha illallah, tuh air luar biasa dinginnya, lebih dingin daripada air kulkas yang kita baru buka. Kalau air kulkas saya bisa aja minum, wah ini luar biasa. Maka itu nggak tahan, ini sampai telapak tangan ini keras, kayak beku darahnya di dalam itu saking dinginnya tuh. Saking dinginnya. Ngelihat teman saya orang Yaman diketawain, ini syahada katanya. Ya apa ini katanya, Indonesia ini lemah katanya, taaf ya, lemah. Lemah ya. Kata saya, ini orang Arab lah, ini kita orang Indonesia sudah terbiasa hawa seperti ini. Nah itu. Kalau sudah musim dingin luar biasa. Nah musim panas begitu juga. Musim panasnya luar biasa, saking luar biasa. Saya pernah waktu itu dakwah ke salah satu perkampungan orang Arab di Yaman. Waktu itu musim panas. Jadi ya kalau musim panas memang luar biasa panasnya. Jadi setelah asar kurang lebih jam 5 gitu kan ya, sudah mulai dingin nih. Jadi mainlah bola kita. Main bola. Ketika main bola sama anak orang Arab, itu saya nginjak tanah itu nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Wah luar biasa panasnya itu tanah. Jalan tuh kayak nginjak di seng panas itu loh, yang lagi diterik-teriknya. Jadi ketika kata orang Banjar begalut, lagi rebutan bola, tanah ini tak aduk. Tanah yang di dalam tuh saya injak. Jadi kaki itu masuk ke dalam tanah. La ilaha illallah, panasnya luar biasa. Habis itu kata saya berhenti, kata saya. Agif ana berhenti, stop dulu, kata saya. Ini telapak kaki tak liatin merah. Diketawain juga sama orang Arab. Jadi ada teman-teman orang desa, saya tanya, kenapa ya Jadi kata saya enggak kuat, katanya. Panas banget katanya. Itu teman kita orang Arab tahan, katanya dia. Jadi saya bilang itu bubuhan itu bukan lagi Batistuta. Zaman dulu kan ada pemain sepak bola namanya Batistuta katanya. Pemain mana itu zaman dulu? Belanda atau apa tuh? Argentina, Batistuta, masih ingat Pak? Zaman dulu ya. Kata saya itu, jadi teman bilang sama teman, itu bubuhannya itu bukan lagi Batistuta, itu batis onta, kata saya. Kuat banget tuh, la ilaha illallah. Sudah biasa dia. Padahal itu jam 5 tuh ya, jam 5 panasnya luar biasa. Saya bilang dalam hati ini, kalau seandainya ada telur mentah dimasukkan ke dalam tanah, masak tuh telur tuh, saking panasnya tuh. Bagaimana kalau telah di jam-jam 1, jam 2 tuh luar biasa panasnya. Itu kalau kita naik motornya atau naik mobil, itu buka jendela, kena anginnya tuh kayak ditampar kita mukanya. Panas, anginnya panas. Kalau kita di Indonesia, kita naik mobil atau naik motor musim panas begitu, buka jendela, angin dingin. Tapi kalau di Arab buka jendela kayak ditampar tuh panas banget. Tapi terus terang saya pribadi kalau disuruh pilih antara musim dingin dengan musim panasnya, walaupun dua-duanya tidak suka, tapi kalau disuruh pilih musim dingin, musim panas, saya lebih senang memilih musim panas daripada musim dingin. Kenapa? Karena kalau musim panas, masuk kamar sudah pakai AC, pakai kipas, aman saja. Kamar kita di Hadramaut itu kurang lebih ada 6 meter mungkin panjangnya. Ada 6 meter, lebarnya kurang lebih segini. Ada berapa ini ya? Kemudian panjangnya itu kurang lebih 6 meter, kipas angin kayak begini 2. Nah, persis begini kipas angin tuh. Kemudian AC 1. AC-nya bukan AC kayak kita ini, AC-nya AC air itu nah. Apa namanya? Yang ada air itu.
Itu kalau sudah malam, kalau kita tidur maksudnya mau siang mau malam, mau istirahat. Terus terang saya pribadi tidak bisa tidur langsung begitu. Jadi sebelum tidur tuh mandi dulu. Mandi, basahin baju, basahin sarung, ya. Sudah tidur. Tidur, nanti pagi-pagi kering sudah. Jadi ada teman, enggak bahaya kan? Enggak, kata saya. Enggak paru-paru basah. Di sini enggak ada paru-paru basahnya. Karena memang hawanya panas, kering. Hawanya kering di sana. Bukan kayak kita tropis. Kering. Itu kalau saya nyuci baju gitu ya, nyuci baju. Enggak mau saya jemur di luar begitu. Saya jemur cuma di dalam kamar. Ya, kalau sebiji dua biji sudah gantung di atas lemari. Pagi kering sudah. Kena kipas angin panas itu ya. Kipas angin AC. Tapi kalau kita jemur di luar itu, apalagi sampai lupa sehari atau 2 hari kita jemur, kita ambil nang kayak kerupuk tuh baju. Tahu kayak kerupuk? Karas kajung kata orang Banjar, kayak baju tadi itu. Saking keringnya itu luar biasa. Nah, kalau musim panas kita masuk kamar pakai AC aman sudah. Tidur senang. Tapi kalau musim dingin, la ilaha illallah, 6 bulan tuh kipas angin gak nyala, 6 bulan tuh AC gak nyala. Keluar dingin, di dalam dingin, kemana-mana dingin. Dan kalau tidur harus pakai Vaseline. Jadi muka harus pakai Vaseline, bibir dikasih Vaseline, paha, telapak kaki dikasih Vaseline. Kalau kita tidak pakai Vaseline, ini pipi ini nang kayak ini apa namanya amplas. Bibir ini nih pecah-pecah. Kayak parutan, tahu parutan? Parutan kelapa itu nah. Pecah nih, telapak kaki juga begitu pecah. Saya punya teman itu malas dia pakai Vaseline. Malas dia pakai minyak itu, minyak untuk badan. Malas. Kakinya itu terbelah. Telapak kaki ini belah. Saking keringnya itu. Makanya kalau orang berangkat haji ya, orang berangkat haji ada 2 obat yang paling laku itu. Apa itu? Berangkat haji atau berangkat umrah ada 2 yang paling laku. Pertama OBH, obat batuk. Yang kedua adalah Vaseline itu, Nevia. Vaseline atau Nevia. Saya kalau ada ngelihat orang berangkat umrah, dia bawa Vaseline, kata saya nggak usah bawa Vaseline dari sini, Vaseline di sini dibawa ke sana nggak cocok. Kadarnya beda. Jadi ada yang bawa Vaseline, kata saya nggak perlu, beli di sana yang kecil ini. Kalau kita bawa Vaseline yang sini, Nevia atau Vaseline bawa ke sana, itu tetap walaupun kita pakai tetap kering. Kenapa? Memang kadarnya beda. Vaseline yang di sini itu dibikin untuk hawa tropis. Di sana hawanya kering. Jadi kadarnya itu lebih tinggi di sana. Nah, itu tuh luar biasa itu ya, musim dingin, musim panas. Nah, kalau seandainya memang musim dingin luar biasa, musim panas luar biasa, kita tidak bisa kemana-mana, ya sudah di rumah. Di rumah saja sudah. Nah, ya. Udah dipaham kira-kira? Itu zaman dulu, tapi zaman sekarang kayaknya aman sudah. Masjid Ba'ase, ya, Bahambal. Jangankan di Timur Tengah, di sini aja kita Ba'ase Bahambal, apalagi di Timur Tengah sana. Ala kulli hal. Baik, lanjut. Kelima, bocornya atap-atap jalanan yang menuju ke tempat diadakannya salat berjamaah. Bocor ya. Umpama apa namanya salat di lapangan atau apalah itu ya. Tiba-tiba atapnya ini bocor, ini atap apa namanya ini? Terpal. Terpalnya bocor. Gimana kita mau salat? Ya sudahlah. Bubar. Bubar. Maka yang seperti itu boleh saja. Di mana dulu ya ada salah satu masjid, waktu itu masjid itu direnovasi. Jadi ketika direnovasi, jamaah ini tetap sholat, tapi dibikinkan tenda. Itu kalau sudah hujan, masuk air hujan ke dalam tenda itu. Ya, masuk air hujan ke dalam tenda. Sholat begitu juga sholat Jumat. Nah, kalau seandainya tidak bisa memungkinkan untuk pelaksanaan, ya sudah, diistirahatkan dulu. Baik. Berapa menit lagi? 5, 2, 3 2 menit. Nah, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan ada? Gak ada ya? Ayo, kita lanjut.
Gempa bumi. Ya, salat gempa bumi itu yang kayak di TV di mana daerah Palu atau daerah mana pas salat gempa bumi, larian orang. Berdosa enggak apa-apa. Ada juga yang bertahan di masjid. Imannya kuat nih. Imannya kuat. Dia tetap bertahan di masjid. Artinya kalau dia mati dalam keadaan salat nih. Padahal kalau seandainya gempa, kita boleh lari keluar dari masjid itu enggak apa-apa. Berdosa enggak apa-apa, enggak berdosa kita. Bahkan ada ulama mengatakan kalau seandainya kita lari dari itu, asalkan kita tidak berteriak, asalkan kita tidak memegang atau menginjak najis, itu boleh kita melanjutkan sholat dengan sambil berjalan, sambil berlari, tidak menghadap kiblat enggak apa-apa. Itu masuk kategori sholat syiddatul khauf kata ulama. Salat syiddatul khauf itu bukan hanya ketika perang, ketika terjadi sesuatu yang membahayakan kita boleh itu salat syiddatul khauf. Jadi bergerak 3 kali berturut-turut enggak batal, tidak menghadap kiblat tidak batal. Ya, nanti rukunya dengan pakai isyarat saja. Kalau kita bisa ruku sempurna ruku, tapi kalau enggak pakai isyarat saja. Sujudnya begitu juga, kalau enggak bisa ke lantai pakai isyarat saja, nunduk begitu selesai. Ya, salat syiddatul khauf nanti. Tapi kalau sudah begitu hampir rata-rata tidak ada lagi. Semua gempa bumi, batal semua sudah. Ya, jadi syaratnya itu adalah tidak berteriak atau berbicara selain bacaan sholat. Yang kedua tidak memegang, tidak membawa atau terinjak najis. Pas keluar begitu terinjak tahi ayam, batal ya sudah. Paham kira-kira? Nah itu. Sholat masuk syiddatul khauf itu. Nah, terjadi gempa. Lanjut. Baik, kita kembali dulu ke gempa itu ya. Ada saya pernah ditelepon sama teman ini dulu polisi di Balikpapan ini. Kemudian dia pindah daerah Palu atau daerah mana begitu ya. Daerah Palu ya kalau saya waktu gempa itu. Jadi dia telepon saya. Dia bilang, "Pak Kiai, saya ini selama ini sudah berapa hari sholat di tenda. Ada pengungsian nih. Tidak apa-apakah kita sholat tidak berjamaah atau meninggalkan Jumat?" Saya telepon saya bilang tidak apa-apa. Tapi kan ini tidak ada gempa. Iya, tapi kan pemerintah di situ BMKG mengatakan khawatir kalau ada gempa susulan. Walaupun waktu itu tidak ada gempa nih, tapi khawatir kalau ada gempa susulan. Ya, maka sudah tidak apa-apa, seadanya saja di situ. Allah Maha Pemaaf. Bisa salat kerjakan walaupun sendiri nggak apa-apa. Nah, itu gempa susulan. Jadi ada seminggu atau berapa itu di tenda begitu. Takut kalau ada gempa susulan waktu itu. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Nah kemudian tadi selanjutnya adalah becek jalanan gitu ya. Jalanan becek. Habis hujan umpama, habis banjir, jalanannya becek. Kalau kita datang ke masjid takut terpleset atau tanah kotoran itu nanti kena pakaian kita, jangan letak kena badan kita, kan ya? Maka itu juga termaafkan, artinya dikatakan udzur kalau seandainya tidak berjamaah atau tidak salat Jumat itu dikatakan udzur. Tapi sekarang kita alhamdulillah tidak ada alasan ya, habis hujan ya, tapi jalanannya pakai semenisasi, pakai aspal, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan Jumat atau jamaah. Ya seperti itu. Cukup? Itu sampai berapa tadi? Enggak, yang tadi kita baca sampai berapa? 8 ya. Nah, nanti insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudika hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilaina kullama nahdad ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.